Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Pertama, Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Iqbal Nugroho, NIM 2017-106. Ada teman saya. Saya Fatur Rahmat dengan NIM 126. Saya Deviani Sari, NIM 2019-208. Saya Zarotunisa, NIM 2019-212. Baik, di sini kelompok kami membahas mengenai sejarah hukum pidana internasional. Dimulai dari abad ke-16 atau 16 sampai ke-18 Masehi. Langsung saja ke pembahasannya. Bisa dipersilakan kepada teman kami. Di sini saya mau membahas tentang sejarah hukum pidana internasional. Yang pertama, di era abad 16 sampai 18 Masehi, pada era kerajaan Romawi memberi dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi termasuk jajahannya yang berlandaskan pada sebab yang layak dan benar. Pengaturan ini berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum, dan jika peraturan atas kebiasaan dan hukum Tuhan tersebut dilanggar, maka dikenal sebagai kejahatan internasional. Yang kedua, Perang Salib diawali dengan munculnya tindakan membajak di laut, dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang dianggap sangat penting pada saat itu. Yang kedua, era Francisco de Vitoria dimulai dengan penyebarluasan agama Kristen dengan cara kekejaman dan kekerasan, terutama yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol terhadap penduduk pribumi Indian, serta pandangan-pandangan dan ajaran Vitoria dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi perkembangan hukum pidana internasional pada masa yang akan datang. Di era abad 16 sampai 18, muncul penulis-penulis terkenal yang membahas dan mencari dasar-dasar hukum sesuatu peperangan. Pada buku Gratius menegaskan beberapa hal. Yang pertama, mereka melaksanakan perang untuk menang atau dengan niat tidak benar layak untuk dituntut. Yang kedua, mereka melaksanakan perang secara melawan hukum dan bertanggung jawab atas akibat-akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui. Yang ketiga, sekalipun jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian atau kerugian, sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Yang kelima, era 1920. Pada masa ini, tampak adanya upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, terutama setelah dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa berasal dari sejumlah ahli hukum. Yang keenam, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan perang agresi yang merupakan international crime. LBB merupakan awal kodifikasi hukum dalam bidang hukum pidana internasional. Yang ketujuh, perang pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua melahirkan tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian. Pelanggaran tersebut dapat dalam bentuk kekejaman serta pelanggaran atas hukum perang oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Yang kedelapan, Nuremberg Trial 1946. Pada tahun ini adalah tahun kemenangan bagi Jerman. PBB telah sepakat dan menetapkan kejahatan-kejahatan
yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Di antaranya seperti agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu, pembajakan laut, penculikan, dan narkotika. Yang kesembilan, Resolusi PBB 21 November 1947. Resolusi ini menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional. Resolusi tersebut menegaskan bahwa dalam perkembangan masyarakat internasional telah muncul kebutuhan dan akan suatu badan yudisial untuk mengendalikan kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan hukum internasional. Yang ke-10, era Tokyo Trial. Berdasarkan keputusan Pengadilan Internasional di Tokyo, 7 orang pemimpin negara pada era Perang Dunia II menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman yang dilakukan untuk mengadili para pejabat perang. Sebanyak 28 orang pejabat perang diadili dan 18 diantara dijatuhi pidana penjara. Sekian. Kemudian dari definisi hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Ada 2 hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam definisi ini, yaitu yang pertama, hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah atau azas-azas hukum. Kemudian yang kedua, objek yang diatur adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Dari segi istilah, Rowling, ahli hukum internasional dari Belanda, membedakan antara hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan hukum pidana supranasional. Hukum pidana nasional atau national criminal law itu hukum pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Kemudian hukum pidana internasional, international criminal law, hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Kemudian hukum pidana supranasional atau supranational criminal law itu sebagai hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas terdiri dari negara dan rakyat di mana memiliki arti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut. Kemudian ada faktor-faktor pendorong perkembangan hukum pidana. Yang pertama, kemajuan sains teknologi yang pesat sehingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana baru. Kemajuan sains dan teknologi memberikan beberapa peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan modus dan bahkan menciptakan tindak pidana baru yang termasuk dalam tindak pidana internasional. Beberapa kejahatan yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi yaitu terorisme, kejahatan penerbangan, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan komputer, dan lain sebagainya. Kejahatan ini harus dicegah dan diberantas dengan cara pembentukan peraturan-peraturan hukum, baik pada tataran internasional maupun nasional. Kemudian yang kedua, timbulnya kesadaran umat manusia atas penghormatan nilai-nilai kemanusiaan universal, yaitu peristiwa-peristiwa yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, misalnya peristiwa kejahatan yang sedemikian rupa mengerikan dengan segala akibat-akibat yang ditimbulkannya, yang di luar batas-batas perikemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal inilah yang dalam hukum pidana nasional maupun internasional melahirkan yurisdiksi universal. Kemudian yang ketiga, kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama. Kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama untuk pencegahan dan pemberantasannya tidak ada jalan lain selain dengan bekerja sama antar negara-negara
yang meliputi kerjasama dalam pembuatan peraturan-peraturan hukumnya berupa perjanjian internasional. Kemudian akan dilanjut dengan asas-asas hukum pidana internasional. Asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana yaitu ada asas legalitas yang kita kenal sebagai istilah nullum delictum, nulla peona sine lege, bahwa suatu perbuatan dengan istilah perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam perundang-undangan nasional. Dan ada asas non retroaktif, yaitu merupakan keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindak pidana dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional. Atas dasar itulah baru negara menerapkannya terhadap pelaku perbuatan. Yang ketiga ada asas kulpabilitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memiliki wewenang itu. Dan ada yang keempat, asas teritorial. Asas teritorial yaitu asas berlakunya hukum pidana di suatu negara pada umumnya dianut oleh semua negara di dunia. Dan ada asas ekstradisi, yaitu penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili negara yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Yang keenam ada asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang yang diduga melakukan TP wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahan dapat dibuktikan berdasarkan suatu keputusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir ada asas nebis in idem, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas-asas hukum pidana internasional yang mandiri yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman. B. Sebuah kenyataan bahwa hukum nasional tidak menyatukan hukuman terhadap perbuatan yang diatur sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. 3. Sebagai kenyataan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional bertindak selaku kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional. Bagian D, yaitu setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional memiliki hak peradilan yang jujur dan tidak memiliki atas fakta-fakta hukumnya. Dan yang kelima yaitu keterlibatan dalam suatu perbuatan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam prinsip 4 adalah merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Lanjut nih. Sumber hukum pidana internasional. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menggali atau menemukan suatu hukum. Sumber hukum pidana internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti material, yaitu sumber hukum yang membahas materi dasar dan substansi dari perbuatan hukumnya itu sendiri. Dan yang kedua, sumber hukum dalam arti formil. Bisa kita ketahui sumber hukumnya yang membahas tentang bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Sumber hukum pidana internasional dapat kita artikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional atau metode menciptakan hukum internasional dan tempat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum internasional dan dapat kita terapkan pada suatu persoalan yang konkret. Dan bagian F, fungsi hukum pidana internasional. Ini ada beberapa fungsi, ada 4 fungsi hukum pidana internasional. Dan yang pertama, agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut pandang hukum pidana internasional yang sama derajatnya. Yang kedua, agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan negara yang lain. Dari aspek ini, maka negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain kecuali telah disetujui secara tegas. Dan yang ketiga, sebagai
jembatan keluar dari negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Yang keempat, sebagai landasan agar penegakan hak asasi manusia internasional menjadi lebih kuat. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari saya, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya dengan nama Muhammad Iqbal Nugroho. Formal saya sekali. Persilakan. Baik, selanjutnya ada karakteristik hukum pidana internasional. Pertama di sini menurut Romli Atmasita ada 5 karakteristik hukum pidana internasional, yaitu pertama ada pertanggungjawaban individu, kedua ada pertanggungjawaban pidana tersebut tidak melekat pada jabatan seseorang, ketiga ada pertanggungjawaban individu itu tidak tergantung apakah undang-undang nasional mengecualikan dari pertanggungjawaban tersebut. Keempat, ada pertanggungjawaban dimaksud mengandung konsekuensi penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Nasional yang dilaksanakan pada prinsip universal. Kelima, terdapat hubungan erat historik, praktik, dan doktrin antara hal-hal yang dilarang dari Undang-Undang Landasan Hukum Internasional pasca Perang Dunia II. Jadi secara garis besar, karakteristik hukum pidana internasional meliputi 2 hal, yaitu pertama ada karakteristik hukum pidana internasional secara material, yaitu hakikatnya yang sama dengan karakter kejahatan internasional, karena pada substansi hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional. Kedua, karakteristik hukum pidana internasional secara formil, yang pada hakikatnya adalah penegakan hukum pidana internasional di mana terdapat tolak tarik antara kedua kedaulatan suatu negara dengan tuntutan masyarakat internasional. Selanjutnya ada pembentukan organisasi ICC atau International Criminal Court. Pertama ada kepresidenan, di mana bertanggung jawab secara administrasi terhadap keseluruhan pengadilan pidana internasional. Namun ada pengecualian. Kedua, ada divisi yudisial. Terdapat pembagian divisi untuk memastikan setiap divisi sesuai dengan keahlian serta prosedur hukum pidana internasional. Ketiga, ada kantor kejaksaan bertanggung jawab menerima arahan dan informasi kejahatan yang terjadi dalam yurisdiksinya, lalu melakukan pemeriksaan, investigasi, dan penuntutan di pengadilan. Keempat, ada register. Bertanggung jawab register adalah terhadap aspek-aspek non-yudisial dan pelayanan pengadilan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.